Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai ke materi pengamatan sosial budaya di Yogyakarta, alangkah baiknya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lailatu Saida dari PGSD 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mata kuliah IPS SD awal, yaitu untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil. Dosen pengampunya Ibu Haji Ede Jubaide MPD. Nah, sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah nama Yogyakarta perubahan bentuk nama Yogyakarta. Yogyakarta ini berasal dari Ayodhya dan Kata. Ayodhya diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan muatan runtunan sejarah berdirinya provinsi ini baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta ini berasal dari Ayogyakarta. Yogya artinya makmur, sedangkan Yogyakarta itu hadiningrat, berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swaparja, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, berdiri sejak 1755, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kadipaten Pakualaman berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo yaitu, dan kemudian bergelar Adipati Pakualam I. Baik Kesultanan maupun Pakualaman diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Nah, Pemda Yogyakarta ini pada tahun 1947 pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 tentang pembentukan Himne Kota Yogyakarta atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Ini tidak mengherankan sebab sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Nah, pembentukan DIY 1950. Nah, undang-undang tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang bersifat dengan adalah pemilihan. Beralihan, Undang-Undang Nomor 19 1950 sendiri adalah pembentukan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi dan bukan sebuah provinsi. Di sini ada daftar raja-raja kesultanan. Yang pertama ada Hamengkubuwono I yang bernama Bendahara Raden Mas Sujono. Lahir di Kartosuran 6 Agustus 1717, meninggal di Yogyakarta 24 Maret 1792 pada usia ke-47. Nah, ini dia kesultanannya itu 1755 sampai 1792. Nama aslinya yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang kedua itu ada Hamengkubuwono II yang bernama Gusti Raden Mas Sindoro. Lahir 7 Maret 1750, meninggalnya 3 Januari 1828 pada usia 77 tahun. Nah, pada masa kerajaannya ini dia 3 periode. Yang pertama itu periode 1792 sampai 1810. Nah, periode keduanya ini 1811 sampai 1812. Nah, dalam periode ketiga ini 1828 sampai 1828. Nah, pada pemerintahannya kedua dan ketiga ini ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Nah, yang ketiga Hamengkubuwono III Gusti Raden Mas Surojo, lahir di Yogyakarta tanggal 20 Februari 1769, meninggal di Yogyakarta 3 November 1814 pada usia 45 tahun, yaitu ia Raja Kesultanannya ini memerintah dalam 2 periode. Nah, yang pertama itu periode 1810 sampai 1811 dan periode keduanya itu 1812 sampai 1814. Selanjutnya ada Hamengkubuwono keempat yaitu Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Lahir 3 April 1804, meninggal 6 Desember 1823 pada usia ke-19 tahun. Nah, ia memerintahkan Yogyakarta itu tahun 1814 sampai 1822. Nah, yang kelima ini ada Hamengkubuwono V Gusti Raden Mas Gatot Menol. Lahir 24 Januari 1820, meninggal 5 Juni 1855 pada usia ke-33 tahun. Nah, ia berkuasa tanggal 19 Desember 1823 sampai 17 Agustus 1826. Selanjutnya ada Hamengkubuwono VI, yaitu yang bernama
Gusti Raden Mas Mustojo, lahir 10 Agustus 1821, meninggalnya itu 20 Juli 1877 pada usia 55 tahun. Nah, ia adalah Sultan ke-6 Sultan Kesultanan Yogyakarta yang memerintahkan tahun 1855 sampai 1877 yang berjuluki Simahun Mangkubumi. Nah, di sini ada Hamengkubuwana 7 Gusti Raden Mas Murtejo, lahir 4 Februari 1839, meninggalnya itu 30 Desember 1921 pada usia 82. Nah, dia adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintahkan tahun 1877 sampai 1921. Ya, selanjutnya ada Hamengkubuwana ke-9 yaitu Gusti Raden Mas Doro Jatun, lahir di Naga Yogyakarta Hadiningrat, anak dari Hamengkubuwana ke-8 dan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara, tanggal 12 April 1912 dan meninggal di Washington DC, Amerika Serikat 2 Oktober 1988 pada usia 76 tahun. Nah, ia memerintah antara tahun 1940 sampai 1988. Beliau adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah 48 tahun. Nah, yang terakhir ada Hamengkubuwana ke-10 Bendahara Raden Mas Herjuno Darpito, lahir di Yogyakarta 2 April 1946, umurnya ke-74 tahun. Ia adalah Kesultanan Yogyakarta sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998. Nah, ia anak tertua dari Hamengkubuwana 11 dan Kanjeng Raden Ayu Wadidiningrum. Awal pemerintahannya itu 1988. Masih sampai sekarang ia masih menjabat. Ya, selanjutnya di sini ada lambang Yogyakarta atau sering disebut sebagai golong giring, adalah berbentuk bulat dan silinder yang terdiri dari lukisan binatang, padi, kapas, tugu bersayap, lingkaran merah yang dikelilingi lingkaran putih dan ompak bertatakan rantai, yang diartikan sebagai makna ketuhanan yang Maha Esa dan perkemanusiaan. Selanjutnya di sini ada senjata khas Yogyakarta. Yang pertama ada keris, dan yang kedua ada petrem, yang ketiga ada wudung. Selanjutnya ada bahasa khas Yogyakarta, yaitu bahasa Jogja atau dialek Jogja Solo, merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Bahasa ini menggunakan satu-satunya bahasa daerah asli tersebut. Di sini ada pakaian pengantin, yaitu pakaian adat pengantin biasanya berwarna hitam, yang disimbolkan artinya kebijaksanaan dan kesempurnaan yang diharapkan suami dan istri. Nah, di sini ada baju adat laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada surjan, yang kedua ada kebaya khas Yogyakarta. Selanjutnya ada kebudayaan seni khas Yogyakarta. Yang pertama ada wayang kulit. Nah, yang kedua ada gamelan. Di sini ada rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Bangsal Kencono, dan yang kedua ada rumah adat Joglo. Nah, di sini ada tarian tradisional. Yang pertama tarian Bangsan Luwun, yang kedua ada tari Serimpi. Nah, di sini ada kebiasaan masyarakat orang Jogja, yaitu kebiasaan orang Jogja itu menggunakan arah mata angin sebagai petunjuk jalan, dikarenakan orang asli Jogja itu tidak pernah menggunakan petunjuk arah dengan cara kanan dan kiri, sebab arah utara itu arah Gunung Merapi, sedangkan arah selatan adalah Keraton Yogyakarta atau Pantai Selatan. Nah, yang terakhir ini ada makanan khas Jogja, yaitu ada pertama ada gudeg, yang kedua ada bapia petok, dan yang ketiga ada angkringan kopi jus langin. Nah, terima kasih.